Dia sudah telefon, tanya di mana ketemunya. Udah di masjid aja kita ketemu. Duduk Pak di masjid. Tapi bicaranya tentang urusan dunia, bisnis. Pertama makruh bicara bisnis dalam masjid. Yang kedua tak disebut i'tikaf walaupun bicaranya sampai 5 jam di masjid. Tapi Nabi mengatakan, carilah Lailatul Qadar, taharrau fil ashril awakhir, cari di 10 terakhir Ramadan. Jadi tidak usah ditanda-tandai, apalagi di Indonesia itu kita membingungkan malam ganjil yang mana. Ganjil di keputusan pemerintah, tak ganjil di Muhammadiyah. Ganjil di Muhammadiyah, tak ganjil di keputusan pemerintah. Jadi kita bingungnya malam ganjil bukannya. Kata orang Muhammadiyah, bukan. Kata pemerintah ganjil. Besok malamnya berbeda lagi, terbalik. Kata Muhammadiyah ini malam ganjil. Kata pemerintah, bukan, ini malam genap. Ini tepuk oleh malaikat apa bawah Pak. Malam ganjil, malam genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah jamaah salat duhur, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan semoga kedatangan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara fadilah amalan-amalan dalam Ramadan, yaitu fadilah ketika berbuka puasa. Kita sudah bahas panjang lebar tentang kemuliaan orang-orang yang berbuka puasa dan juga berdasarkan tuntunan Nabi SAW. Jadi dalam Ramadan itu berbuka puasa pun dihargai Allah. Malah kalau tidak pernah berbuka malah menjadi perbuatan yang haram. Kita lanjutkan berikutnya. Masih tentang fadilah amalan-amalan dalam Ramadan. Siang hari ini kita akan bahas tentang fadilah beriktikaf. Fadilah melakukan iktikaf. Sebelum kita masuk ke dalam keutamaannya, ada baiknya kita kenali dulu apa itu i'tikaf. I'tikaf itu berasal dari bahasa i'takafa, ya'takifu. Secara bahasa artinya al-iqamah ala syai', yaitu berdiri atau berada di suatu tempat, wal mulazamah, dan berdiam diri. Kalau seseorang sudah berada satu tempat dan berdiam diri, secara bahasa itu sudah disebut i'tikaf. Tapi menurut syariat, i'tikaf adalah al-lubsu fil masjid biniyatin makhsusah,
yaitu berdiam diri di masjid dengan niat yang telah ditentukan. Jadi yang disebut dengan i'tikaf, seseorang berdiam diri di dalam masjid dan itu dibarengi dengan niat i'tikaf. Dengan begitu, seseorang yang berdiam diri bukan di masjid maka tidak disebut dengan i'tikaf. Jadi tidak berlaku i'tikaf di luar masjid. Dan ini perlu dipahami karena nanti ada yang i'tikaf di balai pengajian, maka tidak disebut dengan i'tikaf. Masalah amalan apa yang dia lakukan, dia berpahala, berzikir, salawat, berpahala, tapi tidak disebut dengan i'tikaf. Kalau dia ada di antara bapa ibu yang dalam Ramadan beriktikaf di kantornya, maka tidak disebut i'tikaf. Bahasanya saja i'tikaf di kantor, tapi tak disebut i'tikaf. Itu namanya lembur, bukan i'tikaf. Dan berapa lama disebut dengan i'tikaf? Berdiam diri itu berapa lama baru disebut dengan i'tikaf? Ada sedikit terjadi perbezaan pandangan dari para mujtahid dalam mazhab berapa lama yang disebut dengan i'tikaf. Secara ringkas, menurut mazhab Hanafi, sekira-kira berdasarkan uruf atau adat kebiasaan di satu tempat, kalau dia berada di satu masjid, orang mengatakan dia sudah i'tikaf, maka menurut Hanafi itu sudah disebut i'tikaf. Jadi kembalinya ke uruf kebiasaan di suatu tempat. Jadi kalau kebiasaan satu tempat orang berdiam diri 5 menit dianggap sudah berdiam diri, maka menurut Hanafi itu disebut i'tikaf. Kalau menurut mazhab Malik tidak disebut i'tikaf kecuali orang tersebut merencanakan atau berada di satu masjid selama 1 hari 1 malam, 24 jam. Kurang daripada itu tak disebut i'tikaf. Itu dalam pandangan mazhab Malik. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, i'tikaf itu sudah disebut i'tikaf sekira-kira orang berada di masjid dengan durasi sebentar saja. Ukurannya kira-kira tuma'ninah di waktu rukuk. Jadi ukurannya ketika rukuk kita tuma'ninah. Ukuran tuma'ninah rukuk apa Bapak Ibu? Sekurang-kurangnya membaca 1 kali tasbih. Sunnah 3 kali tasbih. Itu ukuran i'tikaf dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau begitu ya tak sampai 1 menit. Nak sampai 1 menit asal orang merencanakan i'tikaf lalu dia berada di tempat di masjid sekira-kira ukuran tuma'ninah dalam rukuk, itu sudah masuk kategori i'tikaf. Sedangkan dalam mazhab Hambali, i'tikaf itu baru disebut dan baru sah ketika dia berada di masjid selama 1 jam, sa'ah. Ya, dalam mazhab Hambali 1 jam. Nah, itu sedikit perbedaan untuk mengetahui mana durasi yang disebut dengan i'tikaf. Jadi kalau kita dalam mazhab Syafi'i contohnya, ya sudah disebut i'tikaf kalau sudah melebihi 1 menit, maka sudah disebut i'tikaf. Lalu kemudian biniyatin maksusah, baru disebut i'tikaf kalau ada niat yang tertentu. Apa niat tertentu? Yaitu niat untuk melakukan ibadah, lit ta'abbud. Jadi niatnya ya untuk ibadah.
Jadi seandainya seseorang masuk masjid tidak ada niat untuk ibadah, tapi dia berniat li ghardin dunyawi, dengan tujuan-tujuan dunia, atau lam yakhtur fi balihi ay qasdin lam ya'tabir lubsuhu fil masjid i'tikafan syar'iyyan. Jadi kalau seseorang tidak ada niat untuk ibadah, masuk masjid, mungkin dia punya kepentingan dunia, atau tidak ada qasad apa-apa untuk ibadah, sekedar datang ke masjid mau tidur. Jadi tanya orang, pupuk masjid, doa ihtiar, saya mau tidur sebentar. Walaupun dia berniat i'tikaf tapi tidak ada tujuan ibadah di dalamnya, cuma memang murni untuk tidur, maka tak disebut dengan i'tikaf. Berbeda kalau orang berniat ibadah tetapi diselingi dengan tidur, tetap disebut, tidurnya pun berpahala, Pak. Tidurnya dimasuk dalam kategori i'tikaf. Jadi tidur itu selingan dari ibadah. Dan itu nanti terjadi di malam-malam i'tikaf kita. Ada orang mau ketemu kawan di masjid, nanti sudah telepon, tanya di mana ketemunya, ya udah di masjid aja kita ketemu. Duduk Pak di masjid, tapi bicaranya tentang urusan dunia, bisnis. Pertama makruh bicara bisnis dalam masjid. Yang kedua tak disebut i'tikaf walaupun bicaranya sampai 5 jam di masjid. Ya urusannya urusan kertas. Nah ini selama tak ada unsur-unsur ibadah di dalamnya, maka tak disebut dengan i'tikaf. Jadi niatnya itu untuk ibadah. Sedangkan bahasa atau lafaz niat itu diatur oleh para ulama. Nabi tak menyebutkan detail tentang lafaz niat, karena intinya niat itu bersitan hati, mauqi'uhu fil qalb. Niat itu terbersit di hati, masuk masjid dalam hati i'tikaf, sudah, itu sudah sah. Cuma untuk lebih rapi diatur nawaitul i'tikaf, sengaja aku i'tikaf fi hadzal masjid, di masjid ini lillahi ta'ala, langsung ke lillahi ta'ala. Jadi enggak usah sebut mustaqbilal qiblah raka'ataini, adaan lillahi ta'ala, enggak perlu. Karena nanti ada orang yang bercampur-campur dengan niat puasa. Nawaitul i'tikaf ghadin hadhihi sanati fi syahri Ramadan, itu tak perlu. Oh tidak sebut lafaz itu, masuk masjid langsung dalam hati i'tikaf, i'tikaf dalam hati, ya sudah sah. Karena sebenarnya niat itu adalah bersitan hati, sedangkan lafaz diatur oleh para ulama agar lebih rapi dan teratur. Jadi tidak semua orang berbeda-beda dalam semua niat, begitu Pak, diatur oleh para ulama. Jadi bunyi hadis tidak ada yang menyebutkan tentang cara berniat, tapi para ulama menolong kita untuk memudahkan cara berniat. Nah itu baru disebut dengan i'tikaf. Dengan begitu rukun i'tikaf ada 2, yaitu yang pertama an-niyah, wajib berniat. Yang kedua al-lubsu, wajib berada di masjid dalam keadaan berdiam di diri. Berapa lama itu yang seperti kita sebutkan tadi. Nah, kemudian apa hukum i'tikaf? I'tikaf itu pada dasarnya hukumnya sunnah. I'tikaf itu sunnah fi kulli waqt, kapanpun, tidak mesti Ramadan. Kapanpun kita masuk masjid, bersihkan hati i'tikaf, langsung dapat pahala i'tikaf. Kita mau salat duhur, salat asar, masuk masjid sebelum azan dah masuk, segera niatkan i'tikaf, dan itu biasakan, karena innamal a'malu biniyat. Tidak ada niat i'tikaf tak dihitung pahala i'tikaf. Jadi kapanpun boleh i'tikaf, kapanpun, dan itu hukumnya sunnah. Namun wa huwa fi syahri Ramadan asyaddu istihbaban. Begitu memasuki bulan Ramadan, i'tikaf itu naik levelnya menjadi sunnah muakkad, sangat dikuatkan untuk melakukan i'tikaf. Dan terutama itu terjadi fil ashril awakhir, di 10 terakhir Ramadan. Sebenarnya tidak mesti 10 terakhir, karena ada
Nabi, kebiasaan Nabi 10 terakhir. Tapi ada hadis Nabi juga pernah i'tikaf 20 terakhir. Jadi 20 hari lagi menghabiskan Ramadan itu Nabi sudah i'tikaf. Itu juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Oh, mau i'tikaf dari awal Ramadan, silahkan. Karena pada dasarnya i'tikaf itu dari awal Ramadan, kalau memang bisa dilakukan, ya lakukan. Ya. Tapi ada i'tikaf yang wajib. Kapan i'tikaf bisa berubah jadi wajib? Kalau i'tikaf itu yang menjadi penyebabnya adalah nazar. Nah, jadi dia bernazar untuk i'tikaf, maka i'tikaf itu menjadi wajib di tahun dinazarkan. Contoh, seseorang mengatakan, jadi nazar itu harus dilafazkan walaupun tanpa saksi. Seseorang berada di kamar, lalu dia berkata, kalau saya punya anak perempuan, maka saya akan i'tikaf di masjid selama sebulan. Itu disebut i'tikaf karena nazar. Ternyata diberi Allah anak perempuan, maka wajib i'tikaf. Ini kalau i'tikaf yang wajib ini, itu harus berada di masjid sebulan, tak boleh keluar-keluar. Kalau dia membatalkannya tanpa uzur, batal tanpa uzur, bukan karena kebutuhan utama ke kamar mandi, jadi dia sengaja main-main i'tikaf nazar, maka batallah i'tikafnya, harus ulang dari awal. Itu kalau niat dinazarkan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang yang suka bernazar pada sebenarnya orang itu termasuk golongan orang yang bakhil, orang yang pelit. Kalau dia tak diberi Allah, dia tak akan menambah ibadahnya untuk Allah. Jadi nego dengan Allah melalui nazar. Kalau engkau beri, maka aku akan begini. Kalau engkau tak beri, ya sudahlah. Jadi dia bernazar itu hukumnya mubah, tapi tak baik untuk dilakukan berulang-ulang dalam semua perkara, karena pada dasarnya inti kita adalah ibadah. Jadi kalau bisa ibadah dulu, kemudian berdoalah, apa yang Allah beri terimalah. Ini kita ini kadang-kadang menganggap bahwa i'tikaf itu hampir di semua lini kita i'tikafkan, kita nazarkan, mohon maaf, kita nazarkan. Punya anak 5 orang, semua dinazarkan, maka nama anaknya Nazaruddin, Nazarullah, Nazar, Nazariyah. Nanti dirubah jadi bahasa Aceh, Pak Sulaiman Kak Oi, Abdul Rahman Kak Oi. Itu karena kebiasaan bernazar. Jadi pedunan anak lagi hasil nazar aja. Padahal ada hadis Nabi juga mengatakan, innan nazra la yughni anil haqqi syai'a. Nazar itu tidak mengubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Anak kita 4 orang lelaki, lalu kita berangan-angan dapat anak perempuan. Dalam takdir Allah, anak perempuan itu memang lahirnya menjadi anak kelima setelah terpisah sekian tahun. Itu dalam takdir Allah. Jadi nazar tak merubah takdir. Cuma kadang-kadang manusia ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan khusus. Dan nazar itu tidak boleh dinazarkan sesuatu yang sia-sia, tak ada manfaat. Sia-sia tak boleh, nazar pada yang wajib pun tak boleh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalau saya lulus PNS tahun ini, maka saya akan salat 5 waktu. Tak boleh, Pak. Karena salat itu memang wajib. Kalau saya dikasih anak perempuan, saya akan puasa Ramadan tahun ini. Itu menunjukkan dia tak pernah puasa sebelum itu. Perlu dikasih anak perempuan dulu baru puasa. Itu nazar haram, tak boleh. Juga jangan bernazar dengan sesuatu yang sia-sia, yang nampak bodoh-bodohnya. Kalau saya diberikan ini, maka saya akan minum air di 7 kulah masjid. Untuk apa minum air di 7 kulah masjid? Sampai keliling Aceh, Pak. Keliling Aceh cari 7 kulah masjid. Ngapain bernazar dengan 7 kulah masjid? Nanti waktu datang anak, kasih nama nazar kulah. Gara-gara nazarnya kulah.
baik nak pegat yang sia-sia. Nazar itu pada perkara yang sunnah, sedekah, salat sunnah, itu masih boleh. Jadi kalau sudah sia-sia, tak usah laksanakan. Kalau saya dapat ini, saya akan naik pohon belimbing 70 kali sehari. Ngapain? Kalau sudah terucap yang begitu, maka dilanggar. Jangan dilakukan. Dilanggar. Efek daripada melanggar, ganti dengan kafarah sumpah. Disuruh ganti dengan kafarah sumpah. Jangan lakukan yang sia-sia itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu menjadi i'tikaf yang wajib, yaitu i'tikaf nazar. Baik, setelah kita tahu sedikit tentang apa itu i'tikaf, nanti kita sambung perkara yang disunnahkannya. Maka kita lihat dulu apa keutamaan atau fadilah kita beriktikaf. Yang pertama, orang-orang yang beriktikaf, maka dia telah mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu kemuliaan kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu selalu i'tikaf. Walaupun sunnah, tapi Nabi selalu i'tikaf. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu selalu kalau datang Ramadan, itu jihadnya beramal lebih hebat daripada di luar Ramadan. Jadi dia, Rasulullah SAW itu menambah kualitas ibadah. Rasulullah itu orang yang betul-betul ibadah, tapi begitu Ramadan dia tambah kualitas ibadahnya. Jadi bukan berkurang. Kita kadang-kadang menjadi manusia aneh. Di luar Ramadan bagus ibadah, malah dalam Ramadan yang banyak kita tinggalkan. Di luar Ramadan salat jamaah, dalam Ramadan tak salat jamaah. Ini aneh. Ada yang lebih parah lagi, dalam Ramadan tak peduli dengan yang sunnah-sunnah, di luar Ramadan dia peduli. Orang sedang tarawih, itu bahagian daripada meningkatkan kualitas amal dalam ibadah Ramadan, malah dia tak salat tarawih. Makin 10 terakhir, makin tak nampak di masjid. Di mana kita cari dia? Di serba 35.000. Di sana kita dapat. Ya. Jadi kumpulnya di fashion, kumpulnya di kedai kopi. Ya. Aneh sekali, Ramadan menjadi ajang untuk belanja. Boleh belanja, tapi jangan ganggu ibadah. Ya belanjalah jam-jam 9 sampai jam 12. Jadi jangan ganggu ibadah. Malam habiskan bersama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 10 terakhir. Jadi Aisyah mengatakan sambungannya, wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Malah Rasulullah ketika 10 terakhir Ramadan itu betul-betul bersungguh-sungguh melebihi hari-hari sebelum 10 terakhir. Dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah juga digambarkan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, ahya al-lail, Rasulullah menghidupkan malamnya. Artinya Rasulullah menghindari untuk banyak tidur. Wa ayqadha ahlah, bahkan beliau membangunkan keluarganya. Artinya kita ini, bukan kita saja yang seharusnya berjaga-jaga di 10 terakhir, tapi ajaklah istri, ajaklah anak. Kalaupun seandainya istri kita punya halangan, maka paling kurang ingatkanlah keluarga agar tak banyak tidur di 10 terakhir. Ya, silakan apa saja kegiatan dilakukan di rumah, silakan. Ya. Artinya ikuti Rasulullah. 10 terakhir itu jangan lalai. Ingat hadis Nabi yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah, ukuran amal itu, ukuran amal Allah memperhatikannya di yang terakhir. Makanya kita menyebut husnul khatimah. Terakhir itu yang menjadi sandaran. Ini sibuk amal saleh, amal saleh, amal saleh. Terakhir mati kafir. Mati kafir. Kalau kita punya kekurangan-kekurangan, tapi terakhir kita dalam keadaan husnul khatimah,
Maka penyelamatnya itu. Maka Ramadan itu juga begitu, Allah memperhatikan di yang 10 terakhir. Ini jangan 10 terakhir di situ pula kita melempem, malah tidak buat apa-apa lagi. Waktu dari 1 sampai 20 itu luar biasa jihadnya. 1 sampai 5 jangan ditanya apa. Itu orang gila pun solat tarawih penuh, mesti penuh menasah, sampai panitia menasah merencanakan untuk meluaskan menasah. Begitu malam ke-6 rencana itu dibatalkan, orang sudah tak ada lagi, hilang, terus kecil. Itu berarti salah kaprah, malah yang akhir yang harus dikejar betul. Salah satu caranya dengan i'tikaf. Lalu kemudian bahkan Rasulullah digambarkan oleh Aisyah wasyaddal mi'zar, dan dia mengencangkan ikatan sarungnya. Maksudnya beliau tak lagi menyentuh istri di 10 terakhir Ramadan. Arti tak menyentuh, beliau hindari karena beliau sedang berada di dalam i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah engkau melakukan hubungan dengan istrimu sedangkan engkau sedang i'tikaf di masjid. Artinya tak baik membatalkan i'tikaf dengan urusan nafsu itu. Jadi 10 terakhir itu betul-betul dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang i'tikaf, dia telah menyatakan bukti cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti kebiasaan Nabi. Namun sedikit Bapak Ibu, kita tidak bisa sempurna mengikuti Nabi. Yang namanya i'tikaf mengikuti Nabi, itu i'tikafnya tidak keluar-keluar dari masjid, Pak. Jadi i'tikaf yang sebenarnya mengikuti Nabi tidak keluar-keluar dari masjid. Masuk kapan? Ada 2 riwayat. Riwayat pertama menyebutkan hari 20 Maghrib, Ramadan ke-20, sebelum Maghrib sudah masuk, keluar hari terakhir setelah sholat subuh di masjid itu sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri itu keluar. Riwayat kedua menyatakan, ada hadis yang menyatakan Nabi masuk di hari ke-21 setelah sholat subuh, masuk masjid. Itu nak keluar-keluar lagi tu. Mau disisir rambut sama istri, Nabi memasukkan kepalanya ke gorden, karena batasan mihrab dengan rumah Nabi gorden. Nabi masukkan kepala, tidak sampai memasukkan badan, untuk disisir rambut oleh istrinya. Sampai segitu tidak keluar. Jadi boleh keluar kapan? Ya kalau hal-hal yang tidak mungkin dilakukan di masjid, kamar mandi, itu tak masalah. Begitu i'tikaf Nabi. Jadi siang malam di situ, tidak keluar-keluar. Kalau ada istri mengantarkan makanan, yang dibolehkan mengantarkan atau menemui istri di pintu masjid, tidak boleh keluar dari masjid. Pintu masjid maksudnya pintu tempat area terakhir yang boleh solat, bukan sampai ke pintu pagar tempat parkir, area yang boleh solat. Jadi mengantar istri di pintu pagar di lantai terakhir masjid, ya disitulah dadah-dadah bilang, kalau aku tak pulang lagi jangan kahwin lagi ya, dan ya, doakan aku akan menunggumu selama, ya di pintu masjid itu Pak, sebutkannya. Kalau istri ngantar makanan, begitu i'tikaf Nabi. Jadi tidak keluar. Nah sekarang kita i'tikaf kan tidak begitu Pak, malam datang, besok udah jadi PNS lagi, fingerprint jam 7, tidak fingerprint, i'tikaf 10 hari langsung dimutasi ke Papua Pak. Ya. Tak bisa kita hari ini, karena kita punya kewajipan-kewajipan harus kita lakukan, beda zaman, beda tempat, sehingga i'tikaf kita hari ini tak bisa disebut dengan i'tikaf seperti Nabi, kecuali yang mengikuti tadi. Namun walaupun begitu, yang datang di malam hari i'tikaf, datang jam 10 atau dari sebelum tarawih sudah datang, tidur sampai subuh, habis makan sahur pulang, itu tetap lebih utama daripada tidak sama sekali. Jadi dapat pahala i'tikaf ya selama itu saja. Nah tapi bedanya itu nanti pas pulang malam datang lagi harus diulang niat i'tikafnya. Kalau yang i'tikaf sebulan 10 hari penuh tak keluar-keluar, itu hanya masuk pertama niat, kemudian walaupun keluar kamar mandi pula balik Pak, tak perlu niat ulang. Tapi kita yang pulang di malam hari pas masuk wajib niat lagi, kalau tidak dianggap i'tikaf itu. Nah, karena kita telah batal i'tikaf kita dengan keluar dari masjid. Nah, jadi itu kalau bahasa sekarang mungkin kita bilang semi i'tikaf. Yang kita lakukan selama ini semi
i'tikaf. Dan baik, ada beberapa pengumuman juga. Ini saya ambil kesempatan untuk diketahui di hari ini. Jadi tadi fadilah yang pertamanya tentang kita telah mengikuti Nabi kita, sunnah Nabi kita. Namun perlu diperhatikan, selama i'tikaf itu agar mendapatkan kesempurnaan dan rahmat Allah selama i'tikaf ada adab-adabnya. Di antaranya yustahabbu lil mu'taqif al-istighal bi ta'atillah. Selama i'tikaf itu yang disunnahkan adalah melakukan ketaatan, kazikrillah, seperti berzikir kepada Allah, wa qiraatul Quran, baca Quran, wa muzakaratul ilmi, lalu menuntut ilmu. Nah, boleh Pak, selama di masjid tu buat pengajian. Kita dalam masjid ada pengajian, itu masuk i'tikaf. Jadi jangan kira kalau sudah tidak baca Quran tidak i'tikaf. Maka buat halaqah-halaqah, misal belajar tajwid, belajar tafsir. Ini bagi kita misal yang i'tikaf 10, ini pengajian ini kalau nanti masuk waktu i'tikaf termasuk bahagian yang disunnahkan. Nah, jadi apapun yang bentuknya ibadah itu sunnah. Jadi bukan cuma numpang tidur, walaupun dapat pahala i'tikaf tapi tak dapat kesempurnaannya. Dia cuma dapat pahala berdiam diri, tidak ada ibadah-ibadahnya, cuma numpang tidur. Datang malam bawa bantal, bawa spring bed, kemudian letakkan spring bed di ujung, taruh bantal guling. Kalau tidak ada bantal guling tidak bisa tidur, karena di rumah sudah biasa pakai bantal guling kan. Bantal di kepala, lalu kemudian ada penutup mata, selimut satu. Datang taruh kasur, taruh bantal, group home aja lah, ada kasur. Kapan sadar? Waktu dibangunin sahur baru sadar. Nak i'tikaf masjid, kau i'tikaf dong. Sipil baru apa i'tikaf? Padahal kerja tidur di masjid. Itu bukan perkara yang disukai begitu i'tikaf. Makanya tidak perlu sampai nikmat-nikmat kali. Kalau mau i'tikaf tu tidak usah fikir yang nikmat, karena kalau dah nikmat kali tidak bisa melakukan kegiatan ibadah. Taruh spring bed premium. Yang begitu kita duduk Pak, langsung melepok-lepok di atas itu Pak. Melepok-lepok apa bahasa Indonesia ya? Melemak di atas kasur itu Pak. Udah tak terbangun lagi udah. I'tikaf itu ya bawa kain biasa saja. Kalau bawa selimut untuk alaskan diri saja. Jadi jangan terlalu nikmat, tak bisa bangun-bangun itu nanti. Nah, jadi itu adab i'tikaf yang pertama. Yang kedua, disunnahkan ayakunan i'tikaf fil masjidil jami'. Disunnahkan i'tikaf itu di masjid jami'. Di mana masjid jami'? Depan kantor pos. Berarti Baitur Rahman tak masuk. Nah, ini di sini ditulis Pak. Ini saya bawa kitab fikih. I'tikaf itu sunnahnya di masjid jami'. Saya tidak bilang bukan di Baitur Rahman. Apa itu masjid jami'? Wa huwa allazi tuqamu fihi al-jum'ah, yaitu masjid yang ada Jumatnya. Sunnah i'tikaf itu di masjid yang ada pelaksanaan Jumat. Jadi kalau ditanya orang, kalau di masjid yang tidak ada Jumat boleh, ini sunnahnya Pak, bukan wajib. Kan tadi disebutkan di awal, yang namanya i'tikaf di semua masjid boleh, tapi yang sunnahnya carilah masjid yang ada Jumatnya, ada pelaksanaan Jumat ya. Masjid ini, masjid jami', masjid, pokoknya di mana-mana masjid yang ada Jumat, di situ lebih sunnah, lebih kuat kesunnahannya. Karena Nabi i'tikaf di Masjid Nabawi yang ada Jumat. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau kita i'tikaf di masjid-masjid yang tidak ada Jumat? Kita kan tidak menamakan masjid. Kebiasaan kita kalau yang tidak ada Jumat tidak kita namakan masjid, kita namakan apa? Menasah, musalla, langgar, surau. Bolehkah? Boleh ya. Berlaku i'tikaf? Berlaku. Hari ini kita gara-gara membuat nama berbeda dengan nama masjid, sehingga kita kebingungan sendiri yang mengambil hukum. Kalau kita buka kitab Bapak Ibu, yang namanya masjid, definisi masjid dalam beberapa kitab yang saya baca, yang namanya masjid adalah satu bangunan yang berada di atas tanah yang sudah diwakafkan. Jadi bangunan itu diwakafkan, tanahnya sudah diwakafkan, lalu dibuka untuk umum, bukan keluarga, bukan punya pribadi, dan di dalamnya dilakukan salat 5 waktu
secara regular, terus-terusan, itu disebut masjid. Sedangkan masjid yang ditambah dengan kegiatan Jumaat disebut al-masjidul jami', masjid tempat berkumpul. Nah, kalau begitu di semua masjid sah i'tikaf. Jadi kalau ditanya bolehkah i'tikaf di Menasah, boleh. Jadi karena orang sudah mengubah namanya, bingung sendiri, padahal Menasah itu masjid. Kalau syarat-syarat tadi sudah dapat, memang itu bangunan sudah diwakafkan, lalu ada solat 5 waktu, cuma yang tidak ada Jumaat, maka i'tikaf di situ boleh. Sama pahalanya dengan i'tikaf, cuma lebih sunnah di masjid yang ada Jumaatnya. Nah, jadi ada orang mengatakan begini, Pak, di mana i'tikaf? Di Menasah. Bukan Nena, mana ada i'tikaf di Menasah? Bukan Pak Nena, kamu yang kurang membaca. Sehingga ada orang, Pak, waktu kita masuk ke Menasah, kita solat tahiyat, itu dilarang. Nggak boleh solat tahiyat di sini, ini bukan masjid. Ini masjid, cuma orang sudah mengubahnya jadi nama Menasah. Cuma bukan masjid jami', bukan masjid ada Jumat. Dan berlaku semua urusan-urusan masjid, termasuk tahiyatul masjid. Jadi tak perlu yang tahiyat masjid kita rubah waktu kita solat di Menasah, kita rubah menjadi solat sunnah tahiyat Menasah. Tak ada tahiyat Menasah, tak ada, Pak. Ada. Yang ada tahiyatul masjid. Berlaku tak di Menasah? Berlaku kalau syarat tadi sudah dapat. Inilah kadang-kadang efek mengubah-ubah nama sehingga kebingungan, Pak. Kebingungan, nyo Menasah aku masjid. Menasah yang kan yang masjid. Kalau syarat tadi ada. Cuma kalau Menasahnya tak hidup, azan tak ada, yang solat cuma lembu-lembu yang ada di dalam itu, Pak. Ada itu di pelosok-pelosok, Pak, tak ada yang solat. Itu tak disebut dengan masjid. Tak disebut dengan masjid. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tak bisa datang, mungkin di sekitaran rumah ada Menasah, tak bisa datang ke masjid besar karena mungkin istri membutuhkan pengawalan, apakah mungkin hamil, melahirkan, maka dibolehkan untuk i'tikaf di luar masjid jami'. Kemudian sunnah berikutnya, alla yatakallam illa li khair. Selama i'tikaf jangan banyak bicara kecuali yang baik. Jadi maksudnya jangan ada pembicaraan yang buruk. Apa contohnya? Fala yashtum, jangan caci maki, wala yantiq bi ghibah, jangan sampai ngupat. Ini di masjid i'tikaf. Begitu lihat sedang i'tikaf, datang besti, Pak. Bestinya bukan besti biasa, besti forever, datang besti. Begitu lihat, hai nakah go, katanya. Bahasa Indonesianya, ada kamu kok, begitu kan. Kamu di sini, masya Allah, kamu i'tikaf juga di sini. Ya Allah, sudah 10 tahun kita nak jumpa. Kan waktu SD kamu kencing di celana, kan masih ingat kan? Langsung dia nak jadi i'tikaf lagi di situ. Makanya jangan bilang-bilang kalau ketemu sama teman lama, jangan bilang gitu, Pak. Begitu ketemu teman yang masya Allah akrabnya berdua, sudah kasur-kasur dipindahin itu berdua, Pak. Berdua apa kerja? Ngupat. Ngupat. Ingat kamu guru yang dulu itu, guru yang begini-begini, mulai ngupat tu. Begitu imam tarawihnya lambat sedikit, kita i'tikaf, ngupat ke imam. Nanti ngupat ke pengurus masjid, pengurus masjid kok bangai-bangai, apa ya undang imam lagi yang model, kata dia. Padahal kita yang bangai, kok pukul ajak apa masjid lagi. Nah, jadi jemaah mudahkan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa membatalkan pahala i'tikaf. I'tikafnya sah karena syaratnya tadi niat dengan berdiam diri, tapi bisa batal pahala. Maka jangan sampai menghilangkan pahala i'tikaf dengan ngupat. Wa namimah, begitu juga adu domba, au lagwin, atau semua perkataan yang sia-sia. Jadi dalam masjid itu kalau sedang i'tikaf jangan banyak cerita dunia. Jadi jangan cerita tentang sinetron ini ada beberapa episode, kemudian isi pertama, jangan usah cerita itu sia-sia, lagwun, perbuatan sia-sia. Nah, itu diantara adab-adab yang harus dijaga. Selain itu juga harus mengetahui yang makruh. Nah, makruh ini tidak sukai Allah, juga bisa menghilangkan pahalanya. Apa saja? Al-hijamah wal fasdu. Selama i'tikaf makruh melakukan bekam, donor, makruh. Jadi yang mau donor darah jangan lakukan ketika i'tikaf. Ini sedang i'tikaf, datang mobil, kita keluar donor, makruh. Kalau mau donor tunggu nanti habis i'tikaf, habis hari raya lah, Pak. Karena habis raya kan darah kita lebih jos, Pak. Karena ada kena lontong, rendang, macam-macam kan. Nah, jadi bagusnya habis hari raya lah.
Jadi begitu juga bekam. Ini sedang nunggu-nunggu i'tikaf, ada yang pintar bekam, disuruh bekam dalam masjid, makruh. Ya, apalagi sampai mengeluarkan darah lalu mengotori masjid, itu makruh. Itu bukan lagi makruh, itu haram. Sampai mengeluarkan darah di masjid, itu haram. Ya. Kemudian juga makruh hukumnya membawa pekerjaan rumah ke dalam masjid, makruh. Jadi selama i'tikaf ada yang bawa di sini, contohnya al-khiyatah, ya, ada yang menjahit, ya, wa kanas jisuf, menenun. Bapak ingat 5 tahun yang lalu ketika viral-viralnya tas rajut. Kalau tidak ingat, tidak ada istri ni berarti. Viral-viralnya tas rajut, Pak, di mana-mana rajut, tasnya tas rajut semuanya. Itu ada yang i'tikaf, Pak, bawa benang ke masjid, bawa jarum. Dalam i'tikaf itu bisa siap sampai 10 tas, Pak. Yang makruh, ya, makruh, apalagi sampai bawa mesin jahit ke masjid. Makanya ni yang PNS yang kantor-kantor itu tidak usah isi nilai mahasiswa di masjid, Pak. Kalau i'tikaf tidak usah isi. Ini sampai dibawanya, Pak, laptop bawa kerja dalam masjid, kerja. I'tikaf tapi kerja dalam masjid. Yang dikerjakan punya urusan dunia, makruh. Jadi lakukan selesai pagi, kalau memang harus ke kantor, lakukan semua segala hal, kemudian masuk masjid, amankan dengan ibadah. Juga makruh al-bai' wa syira', makruh hukumnya melakukan jual beli. Selama i'tikaf, nawarkan produk terbaru. Kita kata ini ada kuih terbaru nih, katanya. Kuihnya kayak mana? Merek kura-kura nih yang model ni, katanya. Ini kalau dimakan kita insyaallah kita akan begini, katanya. Ini menawarkan produk dalam masjid, makruh. Melakukan jual beli apalagi. Jadi jangan selama i'tikaf kita malah jual beli. Ada yang bawa, dia tak langsung katakan, tapi dibawanya brosur campak, dia tak bilang apa-apa, karena sudah dengar pengajian tak bilang apa-apa, dicampaknya brosur. Dia tanya apa ni? Kanging karaoke. Lihat aja sendiri. Nanti orang nanya, ini berapa nih, yang ini berapa? Adom lagi dah. Itu jangan, ya, tinggalkan jual beli selama i'tikaf di masjid. Kalau keluar nanti silahkan melakukannya. Kemudian yang terakhir pengetahuan kita, yaitu yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama, al-jima'u amdan, melakukan hubungan suami isteri. Ya, maksudnya bukan lakukan di masjid. Kayak mana melakukan di masjid? Maksudnya keluar untuk melakukan hubungan suami isteri, langsung batal i'tikafnya. Maksud batal begini, yang tadi sudah diniatkan putus. Jadi kayak mana caranya? Mandi junub dulu lah tentunya, kemudian balik ke masjid, itu harus niat ulang. Tak bisa lagi pakai niat yang tadi. Itu maksud batal. Tapi otomatis kita punya kekurangan memutuskan i'tikaf dengan urusan nafsu dan syahwat. Kemudian al-khurud amdan minal masjid li ghairi hajah, batal i'tikaf kalau keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan. Ya kayak kita keluar, Pak, keluar subuh, itu dah batal i'tikafnya, dah dapat lagi pahala. Nanti balik malam niat ulang. Kemudian ar-riddah, yaitu murtad, as-sukr, mabuk, al-junun, gila, lalu al-haid, terjadi haid sedang i'tikaf, itu langsung batal. An-nifas dan seterusnya. Ini perkara yang menyebabkan batal i'tikaf. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, ini perkara yang menyangkut dengan i'tikaf. Jadi tadi kita baru menyebutkan satu fadilah. Saya ambil waktu 5 menit lebih, Pak. Hari Sabtu masuk kantor? Tak kan? Saya ambil 5 menit biar tak sia-sia. Yang kedua, fadilah i'tikaf yang kedua adalah lebih berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi salah satu fadilahnya, dengan i'tikaf dipastikan kita dapat pahala i'tikaf 1000 bulan. Jadi sederhana, Pak, begini. Lailatul Qadar itu bukan bayangan berkelebat. Lailatul Qadar itu bukan bayangan berkelebat. Sengaja Allah buatkan kalimah Lailah. Yang namanya Lailah itu dimulai dari habis maghrib, dimulai dari masuk maghrib sampai subuh. Jadi dia bukan bayangan berkelebat datang. Jadi siapa yang dapat, yang tak dapat, ya tak dapat. Misal ada orang lagi baca Quran, jadi dia merasakan seperti ada bayangan lewat i'tikaf, lalu dia bilang, alhamdulillah saya dapat.
Dibangunkan kawannya masih tidur. Kang bangai tak kang ini. Bodoh kali kau. Kau tak dapat barusan, tak dapat baru lewat dia. Bukan begitu. Itu yang lebih parah lagi, yang di WC. Padahal udah niat itikaf Pak. Pergi ke WC, pas Lailatul Qadar, keluar dia. Kapan dong? Karena tidak ada pahala seperti 1000 bulan. Akhirnya dia bilang, wah ya Allah, sia-sialah. Sudah lewat sia-sia. Tidak begitu. Lailatul Qadar itu tak begitu. Lailah itu dari malam maghrib sampai matla'il fajr, sampai datangnya fajar. Jadi jangan mempersempit makna Lailatul Qadar sehingga merasa bahwa seakan-akan terjadi sekelebat bayangan. Nah, semua amalan dari habis maghrib, apapun kebaikan, itu dikali lipatkan seperti beribadah 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu, ini jangan lewatkan. Makanya insya-Allah tetap dapat Lailatul Qadar mereka yang datang untuk melakukan salat maghrib, lalu kemudian bersambung salat isya, artinya dia ada salat isya, lalu kemudian salat qiyamul lail, tarawih, lalu dia baca Quran, dan bahkan satu amalan Pak yang jangan tinggalkan, sedekah di 10 terakhir Ramadan. Jangan lewatkan pahala sedekah. Kalau bisa tiap malam 100.000 Pak, tiap malam kalau bisa, tapi yang honorer 50.000 lah. Ini yang PNS 100.000, yang di atas itu pengusaha Pak, masukkan dalam amplop setiap malam, mulai dari nanti malam, kalau malam hitungan 20 Pak ya, kalau malam hitungan 20 seandainya itu setiap malam itu kasih sedekah Pak. Boleh habis maghrib, boleh habis tarawih, atau kalau mau kirimkan ke kampung, kasih ke sanak saudara, pesankan kepada mamak kita di kampung, kasihnya bertahap tiap malam. Maka barang siapa bersedekah lalu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, walaupun 100.000, dapat pahala seperti bersedekah 100.000 selama 83 tahun 4 bulan. Jadi itu lakukan, jangan sia-sia. Jadi semua ibadah kita dikali lipatkan begitu. Itulah hebatnya orang yang menyambut Lailatul Qadar tiap malam, dan tak usah ditandai malam-malam ganjil Pak. Walaupun Nabi SAW itu pernah menyebutkan dalam hadis dia ada di malam 21, 23, 25. Dalam hadis yang lain Nabi menguatkan dia ada di malam 27. Tapi Nabi mengatakan, carilah Lailatul Qadar, taharrau fil ashril awakhir, cari di 10 terakhir Ramadan. Jadi tidak usah ditanda-tandai. Apalagi di Indonesia itu kita membingungkan malam ganjil yang mana. Ganjil di keputusan pemerintah, tak ganjil di Muhammadiyah. Ganjil di Muhammadiyah, tak ganjil di keputusan pemerintah. Jadi kita bingungnya malam ganjil bukannya. Kata orang Muhammadiyah, bukan. Kata pemerintah ganjil. Besok malamnya berbeda lagi, terbalik. Kata Muhammadiyah ini malam ganjil. Kata pemerintah, bukan, ini malam genap. Ini tepuk oleh malaikat apa Pak kan? Malam ganjil, malam genap. Itu kalau seandainya kita berani bercanda, mungkin malaikat akan mengatakan, jadi malam apa aku turun sebenarnya? Makanya tak usah jaga-jaga itu. Langsung sikat habis Pak. Mulai nanti malam sikat habis semuanya. Jangan tinggalkan tarawih, jangan tinggalkan tarawih. Itu langsung dikali lipatkan pahala 83 tahun 4 bulan ya, itu janji Allah. Dan jangan dipersempit. Semua malaikat turun ke dunia, sampai kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada tempat di dunia ini yang arba'atu asabi', tidak ada tempat yang seluas 4 jari. Tidak ada tempat di dunia ini yang seluas 4 jari. Dipastikan malam itu malaikat ada di situ untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh dunia ya. Nah, itu kenapa? Berarti ada sesuatu yang paling hebat sampai malaikat turun semua. Apa dia? Lailatul Qadri. Maka bersemangatlah ya. Dan sebagai penutup saya mau kasih tahu juga satu, jangan lupa rahmat Allah paling cepat turun kepada orang yang punya sifat sosial. Jadi waktu i'tikaf itu jangan lupa, kita i'tikaf itu hubungan kita dengan Allah, tapi Allah paling senang ketika sifat sosial kita muncul. Maka tolong menolonglah ketika i'tikaf. Ini jangan ketika nanti panitia kehabisan nasi, yang sudah dapat nasi langsung sembunyi satu sisi Pak. Yang dah dapat nasi dahar-dahar, dia biar-biar, kayak mana nih, kayak mana. Panitia juga bingung ya, mau cari nasi lain hampir menjadi sepuh. Seharusnya yang sudah dapat nasi, begitu lihat saudaranya yang tak ada nasi, dia panggil, udah kita makan di sini. Nah, saya makan nasinya, kamu makan bungkusannya. Nah, yang penting kan ada sosialnya.
Itu dicaci maki betul tu sama yang. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, harus ada sifat tolong menolong. Dan ingat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah pernah mengatakan, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku keluar dari masjidku, aku keluar dari rumahku, menolong orang lain, melepaskan hajatnya, lebih kusukai amal itu daripada iktikaf di masjidku sebulan. Hati-hati, kita terjebak iktikaf. Ada orang minta pertolongan di luar, Pak. Kita tak keluar, padahal menolong orang itu lebih hebat pahalanya daripada iktikaf di masjid Nabi sebulan. Di masjid Nabi, bukan masjid Baitur Rahman, bukan masjid Nabi, di masjid Nabi sebulan, kalah pahalanya dengan menolong orang. Maka mungkin yang masuk surga lebih awal nih, yang hartanya digunakan untuk bersedekah, untuk orang kasih makan sahur, sedekah untuk buka puasa. Maka tadi sudah diumumkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, berlomba-lombalah bersedekah untuk malam-malam 10 terakhir ini. Semua buka puasa dengan hasil sedekah kita. Itu sudah dicampur-campur sama panitia, tak usah ditanya-tanya penglung kenanya di aqua gelas apa kena di nasi, katanya. Tak usah begitulah, Pak panitia pun dikentut-kentut kalau sudah kayak gitu pertanyaannya. Kalau sudah dicampur, semua kita dapat berjamaah. Jadi banyak-banyak menolong orang, itulah paling disukai Allah. Jadi selama iktikaf, tolong menolonglah. Semoga Allah merahmati kita, dan semoga seandainya ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan Allah jadikan penyebab agar kita mendapatkan surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.